Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dari kelas R6A atau R4H. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah retorika. Nah, hari ini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Sukses Menjadi Pembicara yang Menggugah dan Mengubah karya Komarudin Chalil. Nah, yang pertama, pada bagian cover buku ini terdapat kombinasi warna yaitu hijau, putih, dan kuning, di mana kombinasi warna hijau, putih, dan kuning ini dapat memanjakan mata dan membuat pembacanya tidak mudah bosan. Lalu, pada bagian judul dan nama penulisnya di sini menggunakan tinta timbul sehingga menjadikan kesannya elegan dan mewah. Nah, pada belakang cover buku ini terdapat biografi penulis yaitu Komarudin Chalil dan ringkasan garis besar apa yang buku ini sampaikan. Nah, buku ini menjelaskan tentang komunikasi dan cara mengkomunikasikan yang baik dan benar. Komunikasi adalah aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Hampir 90% kehidupan sehari-hari kita yaitu dengan berkomunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara nonverbal. Nah, pada buku ini terdapat 3 bab. Yang pertama itu pra pelaksanaan berbicara, yang kedua pelaksanaan berbicara, dan yang ketiga pasca pelaksanaan berbicara. Nah, pada bab pertama atau pra pelaksanaan berbicara itu terdapat 3 prinsip atau prinsip 3 US. Yang pertama, niat yang lurus, yang kedua tujuan yang fokus, dan penampilan yang bagus. Nah, untuk niat yang lurus, sebelum berbicara kita harus menjadikan atau memiliki niat untuk apa kita berbicara. Nah, yang kedua itu tujuan yang fokus. Di dalam tujuan yang fokus itu kita juga dapat memikirkan tujuan apa yang ingin kita sampaikan atau tujuan apa yang akan kita berikan kepada para pendengar. Misalnya itu seperti guru. Guru itu bertujuan untuk mengajarkan atau mendidik para peserta didik agar menjadi lebih baik dan memiliki pengetahuan yang bagus. Nah, tujuan itulah yang kita harus berikan atau kita tanamkan prinsip itu. Nah, yang ketiga itu penampilan yang bagus. Pada penampilan yang bagus, kita juga dapat meningkatkan kualitas diri kita. Dengan penampilan yang bagus, maka kita memiliki kelebihan di mata para pendengarnya. Dan kita dengan penampilan yang bagus pula, kita mau dapat memiliki kewibawaan di depan pendengar. Nah, pada bagian kedua atau pelaksanaan berbicara terdapat 4 prinsip SI. Yang pertama, satukan hati dan kondisi. Yang kedua, humor dan visualisasi. Yang ketiga, bahasa tubuh dan ekspresi. Dan yang keempat, menyejukkan dan memotivasi. Yang pertama yaitu satukan hati dan kondisi, di mana jika kita sudah merebut hati pendengar atau audiens, kita dapat menyatukan hati, yaitu dengan cara misalnya kita berbicara di depan forum orang-orang yang dari suku Jawa. Nah, kita dapat menyatukan hati dengan menyapa para pendengarnya itu dengan bahasa Jawa. Nah, begitulah contoh satukan hati dan kondisi. Yang kedua itu ada humor dan visualisasi. Nah, jika kita ingin mencairkan suasana, kita juga dapat menyelipkan sebuah humor yang dapat mencairkan suasana agar menjadi lebih menyenangkan. Lalu yang ketiga kita juga dapat bahasa tubuh dan ekspresi. Jadi kita tidak hanya diam memberikan bicara atau memberikan materi, tapi kita juga dapat menggunakan gerak atau bahasa tubuh. Misalnya seperti saat kita membicarakan sebuah topik yang menyenangkan atau sebuah produk yang bagus, kita dapat memberikan acungan jempol sebagai bentuk ekspresi tubuh kita. Lalu dalam yang keempat, dalam bab ini juga dapat menyejukkan dan memotivasi, di mana jika kita memberikan kata-kata yang menyejukkan, maka para pendengar juga akan lebih dapat mengerti dan rileks, serta
memiliki kesan yang baik kepada kita sebagai pembicara. Lalu juga kata-kata yang kita harus juga dapat memberikan kata-kata yang memotivasi atau contoh-contoh yang memotivasi agar para pendengar dapat mengikuti kita sebagai pembicara untuk termotivasi. Lalu pada bagian 3 yaitu pasca pelaksanaan berbicara terdapat 2 prinsip RI. Yang pertama itu berani mengevaluasi kekurangan diri, yang kedua perubahan diri. Nah, yang pertama itu berani mengevaluasi kekurangan diri, di mana setelah kita selesai berbicara, kita dapat memasukkan atau memberikan masukan untuk diri kita sendiri dan mendengarkan kritik dan saran yang kita terima. Nah, kita setelah berani mengevaluasi diri ini, kita juga dapat mengetahui apa sih kekurangan kita sebagai pembicara, apa yang kurang dalam kita segi menyampaikan materi saat berbicara, dan bagaimana kesan pendengar kepada kita sebagai pembicara. Nah, setelah itu kita dapat memberikan perubahan diri kepada diri kita dan menjadi pembicara yang lebih baik pada pembicaraan yang akan datang. Nah, buku ini merangkum bab ketiganya itu dengan sangat baik, di mana kita dapat menjadi pembicara yang baik, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara penampilan dan bahasa tubuh kita. Nah, di buku ini juga tidak hanya memberikan materi atau cara kita menjelaskan atau cara kita berbicara kepada para pendengar atau audiens, tetapi juga buku ini merangkum bagaimana setelah kita berbicara, apa yang harus kita lakukan setelah kita berbicara di depan umum, yang terdapat pada bab ketiga tadi, pasca pelaksanaan berbicara, yaitu kita harus mampu menerima kritik dan saran apa yang para pendengar itu sampaikan dan apa kekurangan diri kita sendiri, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pembicara yang lebih baik ke depannya. Buku Komarudin Chalil ini sangat cocok atau sangat cocok dibaca oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan pelajar atau mahasiswa, tetapi juga kalangan pebisnis yang dimana mengharuskan kita bertemu dengan banyak orang. Nah, sekian dari bedah buku hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat terhadap pendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.